Hewan unggas ini umumnya hanya diketahui sebagai penghasil telur dan pedaging saja. Tahukah kamu, ternyata unggas jenis ini ada yang dapat dijadikan hewan hias loh. Berikut dunia hewan akan menyajikan info mengenai unggas jenis bebek yang cantik dan menarik dari berbagai belahan dunia. Yang pertama, bebek Mandarin. Sesuai dengan namanya, bebek yang memiliki warna dahi hitam kehijauan ini berasal dari daratan Cina. Bebek ini merupakan bebek paling cantik di dunia, pasalnya. Bebek dengan jambul ungu di belakang kepala ini memiliki warna bulu yang indah. Kebanyakan bebek Mandarin memiliki perpaduan bulu berwarna putih, biru, ungu, dan juga oranye cerah. Perbedaan antara bebek jantan dan betina terletak pada warna bulu serta ukuran cincin mata. Bebek Mandarin betina memiliki warna bulu yang lebih abu-abu. Selain itu, cincin mata bebek betina lebih kecil dibandingkan dengan bebek jantan. Dan untuk ukuran tubuh, bebek jantan lebih besar dari bebek betina. Namun keduanya memiliki rata-rata panjang tubuh yang sama sekitar 41 hingga 49 cm dengan bentangan sayap 65 hingga 75 cm. Bebek Mandarin ini sebenarnya adalah unggas yang cukup pemalu, sering muncul di bawah pohon willow yang menjorok, dan biasanya hanya kawanan kecil. Habitat asli hidup bebek Mandarin berada di daerah sungai, rawa-rawa, dan di daerah kolam berhutan yang berada di Cina. Untuk harga bebek Mandarin ini terbilang cukup mahal. Berikut kami lampirkan daftar harga bebek Mandarin dari salah satu sumber peternak. Bebek Mandarin anakan 5 juta rupiah per ekor. Bebek Mandarin 6 bulan 7.500.000 rupiah per ekor. Bebek Mandarin sepasang 17 juta rupiah. Bebek Mandarin 2 pasang 30 juta rupiah. Selanjutnya, bebek Bahama Pintail. Bebek Bahama Pintail juga dikenal sebagai pintail pipi putih atau bebek musim panas. Seperti semua pintail, Bahama Pintail adalah bebek yang mencolok dan tampan dengan fitur estetika yang menawan. Yang paling menonjol adalah kepala yang melengkung dengan baik dan bagian pipi putih yang sangat indah. Bebek Pintail Bahama jantan dan betina memiliki tanda yang serupa. Betina hanya sedikit lebih kecil dan kusam, tapi sama mempesona dengan jantan. Jantan tidak berubah menjadi bulu gerhana. Jadi mereka tetap berwarna penuh sepanjang tahun. Bahama Pintails adalah bebek yang ramah dan rukun dengan spesies burung lainnya, cocok untuk dipelihara dalam berbagai koleksi burung. Mereka logas dan mudah dipelihara dan merupakan pembiak yang sukses di penangkaran. Bahama Pintails lebih menyukai iklim hangat karena mereka berasal dari Karibia. Namun, mereka adalah unggas air yang kuat dan sangat mudah beradaptasi. Di alam liar, umur mereka jauh lebih pendek. Tetapi Bahama Pintail yang dirawat dengan baik dapat hidup lebih dari 15 tahun. Bahama Pintails berukuran antara 15 dan 18 inci. Jantan memiliki berat sekitar 18 hingga 19 ons dan betina memiliki berat 14 hingga 15 ons. Berikutnya, bebek Caroline. Bebek Caroline adalah jenis bebek hias yang berasal dari Amerika Utara. Tempat berkembang biaknya banyak ditemukan di Amerika Utara bagian timur, pantai barat Amerika Serikat, dan Meksiko Barat. Habitat yang disukainya yaitu rawa-rawa berhutan, danau dangkal, rawa-rawa, atau kolam air. Tidak seperti kebanyakan jenis bebek lain, bebek Caroline bertengger dan bersarang di pohon-pohon. Mereka memiliki cakar tajam untuk merangkak dan bertengger di pohon. Inilah mengapa mereka disebut woodduck atau bebek kayu, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di pepohonan. Selain perenang yang handal, bebek Caroline juga penerbang yang baik. Karena kemampuan terbangnya inilah yang membuatnya dapat bermigrasi jauh ke lain wilayah. Bebek Caroline dipercaya memiliki kekerabatan dekat dengan bebek Mandarin karena karakteristiknya yang sangat mirip. Perbedaan paling mencolok hanya terletak pada warna bulu. Jantan dewasa bebek Caroline berbulu kepala jambul, berwarna hijau dan ungu,
ditambah dengan garis putih rapi yang mengarah dari mata ke ujung jambul. Tenggorokannya berwarna putih dan bagian dada berwarna merah anggur dengan bintik-bintik putih. Bulu pada bagian punggung berwarna dasar hitam dengan tambahan biru metalik mengkilap dan kakinya berwarna kuning. Sedangkan betina warnanya lebih sederhana, memiliki warna kepala dan leher abu-abu coklat dengan lambang kecoklatan, hijau, dan mengkilap. Sebuah lingkaran putih mengelilingi mata hitamnya yang kecoklatan. Bebek kayu atau bebek Caroline merupakan omnivora. Pola makannya berubah-ubah sesuai usia. Ketika remaja mereka makan banyak invertebrata dan kadang-kadang ikan kecil. Saat hampir usia dewasa lebih banyak makan tanaman, mereka juga memakan biji, kacang-kacangan, serta hewan invertebrata air dan darat. Selanjutnya, bebek ringtail. Bebek ringtail adalah bebek kecil dari hutan Amerika Selatan. Ini adalah satu-satunya spesies dari genus Caloneta, biasanya ditempatkan bersama bebek yang berkecimpung. Spesies ini sebenarnya lebih dekat dengan Sylducus dan termasuk dalam subfamili Tadorninae. Jantan dan betina tetap berwarna-warni sepanjang tahun, tidak memiliki bulu gerhana. Jantan memiliki punggung berwarna kastanya yang kaya. Sisi abu-abu pucat dan dada berwarna salmon berbintik-bintik hitam. Pita hitam membentang dari atas kepalanya sampai ke tengkuk. Betina memiliki punggung kecoklatan zaitun dengan kepala bercak dan lurik putih dengan garis pensil di dada dan perut pucat. Keduanya memiliki ekor gelap, pantat pucat yang kontras, dan bercak putih khas di sayap. Paruh berwarna abu-abu dan tungkai, serta kaki berwarna merah muda pada kedua jenis. Ringtail juga memiliki jari-jari kaki berselaput dengan cakar panjang dan runcing yang khusus memungkinkan untuk duduk di dahan pohon. Untuk habitat alaminya berada di hutan tropis, rawa, dan rawa-rawa di dataran rendah berhutan lebat, serta kolam terpencil dan sungai kecil, sebagai spesies yang didominasi oleh perairan. Ringtail memakan berbagai tumbuhan air dan invertebrata, serta benih apapun yang dapat ditemukan. Berikutnya, bebek smeo. Bebek yang dapat ditemukan di daerah Amerika Utara, Eropa, dan sebagian Asia ini merupakan bebek yang terkenal karena bulunya. Di antara sekian banyak bebek cantik, bebek yang satu ini memiliki dominasi warna hitam dan putih yang menonjol. Untuk jenis pejantan, memiliki bulu berwarna putih salju dengan aksen hitam di sayap dan dada, sementara yang betina berwarna abu-abu dengan kepala coklat terang. Untuk habitat aslinya, bebek smeo ini sering ditemukan di sekitaran danau dan sungai tenang yang banyak ikannya sebagai bahan makanannya. Mereka biasanya bersarang di celah-celah pohon untuk membesarkan anak-anaknya. Bebek smeo adalah jenis unggas penyelam. Smeo menggunakan paruhnya dengan ujung bengkok dan tepi bergerigi untuk menangkap ikan saat menyelam. Selanjutnya, bebek merganser. Nama bebek ini berasal dari jambul berbentuk spektakuler di kepalanya. Hewan bernama Latin Lophodytes cucullatus ini bisa ditemukan di aliran sungai di Amerika Utara untuk mencari makan. Baik hewan jantan atau betina memiliki jambul unik di kepala, tetapi hanya jambul pejantan yang berwarna hitam putih yang mencolok. Jika bukan musim kawin, jantan memiliki penampilan serupa, kecuali matanya yang kuning, sementara yang betina bermata coklat. Namun pada musim berbiak, jantan berganti bulu menjadi hitam di kepala, leher, dan punggungnya dengan jalur putih di dada dan ekornya. Jambulnya kini berwarna putih yang dapat dikembangkan untuk memikat betinanya. Habitat yang disukainya untuk berbiak adalah rawa-rawa dan kolam berpohon-pohon di Amerika Serikat bagian utara dan Kanada bagian selatan. Itik ini membuat sarangnya di lubang-lubang pohon dekat air. Setelah bertelur, bebek betina ditinggalkan oleh si jantan dan mengerami serta menetaskan telur-telurnya sendiri. Sehari setelah menetas, meri anak itik telah dapat berenang dan mencari makanannya sendiri, meskipun ia akan tinggal bersama induknya hingga berumur 5 minggu. Selanjutnya, bebek king eider.
Bebek laut yang memiliki nama ilmiah Somateria spicabilis ini mempunyai bentuk kepala yang agak aneh, tengkuk bundar, dan leher tebal. Bebek ini termasuk sebagai hewan dengan dimorfisme seksual sebab tampilan bebek jantan dan betina sangat berbeda. Bebek cantik ini mendapatkan julukan raja karena pada bagian kepalanya terdapat benjolan seperti kenop yang menyerupai mahkota. Bebek yang hanya hidup di belahan bumi utara ini merupakan spesies bebek laut paling besar. Bebek jantan memiliki tampilan yang colorful, sementara betina berwarna coklat kehitaman. Mereka bisa ditemukan di sepanjang garis pantai di daerah Arktik. Bebek King Eider dikenal mempunyai sistem reproduksi yang sangat baik di mana sang betina mampu mengeluarkan 5 hingga 7 telur pada musim kawin. Dinobatkan sebagai spesies bebek dengan kemampuan menyelam paling handal. Spesies bebek cantik ini lebih suka hidup di sepanjang garis pantai, namun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan di laut. Mereka biasanya membuat sarang di pulau dan rawa-rawa. Saat musim dingin datang, King Eider akan berimigrasi ke wilayah bagian selatan untuk berkembang biak. Dari segi makanan, bebek King Eider jantan memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang berbeda dengan sang betina. King Eider jantan masuk ke dalam kelompok hewan karnivora, sedangkan betina adalah omnivora. Untuk sang jantan, mereka memakan berbagai jenis hewan dasar laut seperti udang, ikan kecil, cacing, moluska, dan masih banyak lagi, sedangkan betina memakan tanaman-tanaman kecil, kacing, lalat, dan serangga kecil. Saat sang jantan mencari makanan, mereka mampu menyelam hingga di kedalaman 24 meter. King Eider termasuk hewan yang memiliki umur yang panjang. Tercatat sebuah rekor di tahun 2019 yang memperlihatkan bahwa seekor King Eider jantan mampu bertahan hidup hingga usia 24 tahun. Selanjutnya, bebek ekor panjang. Bebek ekor panjang merupakan hewan yang berkembang biak di habitat air tawar Arktik. Namun, ketika hewan ini tidak dalam musim kawin, mereka akan bermigrasi dalam jarak yang jauh ke daerah laut, sebagian besar ke selatan. Bebek ini sangat toleran terhadap kondisi musim dingin dan dapat melewati musim dingin jauh ke utara jika kondisi is laut memungkinkan. Keunikan dari bebek berekor panjang ini, selain bentuk ekornya yang unik, bebek ini bisa menyelam sejauh 60,9 meter ke dalam air untuk mencari makanan. Jenis makanannya ialah serangga air, krustasea, moluska, telur ikan, serta tanaman air. Dikenal sebagai penyelam yang handal, bebek ekor panjang memang lebih senang tinggal di daerah pantai, terutama saat musim dingin. Bebek ini memiliki nama lain yaitu Hawksbill ketika berada di Amerika Serikat. Keunikan lain yang dimiliki bebek ini adalah mereka bisa berganti warna bulu tergantung dari musim. Jadi warna bulu mereka bisa berbeda saat musim dingin dan musim panas. Misalnya pada bebek jantan, pada bagian kepala terdapat sekumpulan bulu berwarna putih yang akan berubah hitam saat perubahan musim terjadi. Berikutnya, bebek eider berkacamata. Eider berkacamata adalah bebek selam bertubuh besar. Berat badan tipikal adalah sekitar 3,5 pon 1,6 kg. Laki-laki dewasa memiliki kepala berwarna hijau dengan dahi yang panjang dan miring. Bercak mata besar berwarna putih, dada berwarna hitam, dan punggung berwarna putih. Remaja dan betina dewasa berwarna coklat secara keseluruhan dengan penutup mata yang kurang jelas. Eider berkacamata berbeda dari eider lain karena bulunya memanjang hingga lubang hidung. Di paruhnya berwarna oranye cerah pada jantan dan biru keabu-abuan pada betina dan belum dewasa. Kedua jenis kelamin memiliki kaki kuning cerah. Sarang eider berkacamata berada di garis pantai daratan atau pulau dan di padang rumput di tundra pesisir, biasanya dalam jarak 15 km dari pantai laut. Selama musim non-kawin, ia mencari makan di perairan dangkal dan hidup di daerah pesisir dengan kedalaman air kurang dari 30 meter. Eider berkacamata memakan moluska bentik,
dan krustasea di perairan pantai yang dangkal, biasanya makan dengan berkecimpung dan jarang menyelam di tempat berkembang biak pesisir. Ia memakan krustasea air, serangga air, dan biomasa tanaman. Eider berkacamata meletakkan cengkeraman telurnya di sarang berumput yang berjejer. Telur-telur tersebut dirami oleh betina yang juga merawat anaknya hingga mandiri. Berikutnya, bebek harlequin. Bebek harlequin adalah bebek laut kecil, namanya diambil dari harlequin Prancis dan arlecchino Italia. Jantan dewasa yang berkembang biak memiliki pola bulu yang berwarna-warni dan kompleks. Kepala dan leher berwarna biru tua dengan tanda bulan sabit putih besar di depan mata yang memanjang hingga ke puncak, titik bulat kecil di belakang mata, dan bintik oval yang lebih besar di sisi leher. Garis mahkota hitam membentang di atas kepala dengan bercak kastanye di kedua sisinya. Paruhnya berwarna biru keabu-abuan dan matanya berwarna kemerahan. Untuk jenis betina, dewasa kurang berwarna, dengan bulu abu-abu kecoklatan, dengan 3 bercak putih di kepala, bintik bulat di belakang mata, tambalan yang lebih besar dari mata ke paruh, dan bintik kecil di atas mata. Habitat berkembang biak mereka adalah aliran dingin yang bergerak cepat di barat laut dan timur laut Amerika Utara, Greenland, Islandia, dan Rusia Timur. Sarang biasanya terletak di lokasi yang tersembunyi di tanah dekat sungai. Mereka biasanya ditemukan di dekat deburan ombak dan air putih. Selanjutnya, bebek surfscooter. Surfscooter adalah bebek laut besar yang berasal dari Amerika Utara. Jantan dewasa hampir seluruhnya berwarna hitam dengan ciri khas bercat putih di dahi dan tengkuk, serta betina dewasa sedikit lebih kecil dan berwarna coklat. Bebek surfscooter berkembang biak di Kanada Utara dan Alaska, dan musim dingin di sepanjang pantai Pasifik dan Atlantik di Amerika Utara. Bebek penyelam itu terutama memakan invertebrata bentik, kerang yang merupakan bagian penting dari makanan mereka. Dibandingkan dengan kebanyakan bebek laut Amerika Utara, surfscooter berkembang biak secara eksklusif di Amerika Utara, kebanyakan di Kanada Utara dan Alaska. Kemudian, mereka mengambil rute migrasi yang berbeda untuk menghabiskan musim dingin di lingkungan yang lebih beriklim sedang. Surfscooter terutama memakan invertebrata bentik. Selama masa berkembang biak, surfscooters mencari makan berpasangan atau dalam kelompok kecil pada beragam invertebrata air tawar. Di akhir musim dingin dan musim semi, bebek surfscooter cenderung mengubah pola makan mereka sesuai dengan keuntungan relatif dari makanan tersebut. Misalnya, mereka mulai makan di padang lamun pada krustasea epifaunal yang ukurannya bertambah selama musim dingin. Surfscooter biasanya menangkap makanannya di bawah air dan mengkonsumsinya secara utuh. Selanjutnya, bebek bertelinga merah muda. Bebek bertelinga merah muda, atau dalam bahasa latinnya, Malachorhentus membranatus, adalah spesies bebek yang ditemukan di Australia. Bebek ini memiliki paruh spatula besar seperti sekop, punggung, dan kepalanya yang berwarna coklat. Sisi-sisi tubuhnya bergaris hitam dan putih. Makanan pokok mereka adalah plankton, krustasea, moluska, dan serangga. Paruh mereka dirancang dengan baik untuk menyaring organisme kecil, dengan penutup mandibula yang lentur yang mengalirkan air dengan cara yang memungkinkan bebek menyaring ganggang dan plankton lainnya secara efisien. Bebek jenis ini adalah hewan endemik Australia dan habitatnya paling banyak ditemukan di bagian tenggara negeri kanguru. Sekian saja info tentang jenis bebek yang indah dan menarik. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam mengenal hewan unggas.